Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, bapak-bapak, pertama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Malam keberapa, Pak? 18. Oh, 16 ya. Oh iya, kalau puasanya hari Senin, Senin itu 15, Selasa itu 16, Rebo 17 ya. Ya, jadi kalau yang puasanya hari Senin berarti Senin kemarin itu dapat 15. Kemudian Selasa dapat 16. Nah, ini hari apa ini? Malam Rebo ya. Malam Rebo berarti ini malam 17. Ini malam 17 bagi yang puasanya Senin. Nah, bagi yang puasanya Selasa awalnya berarti ini malam ke 16. Terus pokoknya podo wae ya. Jadi tidak boleh saling menyalahkan dan benar sendiri, nggak boleh. Pokoknya semuanya ada dalilnya dan ada dasarnya. Baik yang puasanya mulai Senin maupun Selasa. Baik, pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah judul yang nyerempet dengan nuzulul Quran. Ya. Karena konon kabarnya tanggal 17 Ramadan besok itu adalah nuzulul Quran. Maka saya akan menyampaikan tentang pentingnya mengikuti Al-Quran. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadisnya yang terkenal, Rasulullah pernah mengatakan bahwa kamu masuk surga bukan karena amal kamu. Bukan. Kamu masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah. Kemudian para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk saya. Kenapa? Sekarang kita berpikir secara logika sederhana. Kita hidup di dunia ini berapa tahun? Kita hidup di dunia ini ada yang 80 tahun, ada yang 70 tahun. Oke lah, pol-polnya 100 tahun, ya kan? Misalnya kita diberikan takdir oleh Allah hidup 100 tahun. Nah, kira-kira surga itu 100 tahun apa lebih? Surga itu 100 tahun apa lebih? Lebih dong. Khalidina fiha abada ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kita kekal selama-lamanya di surga. Jadi kalau mengandalkan amal kita, ibadah kita, kalau kita mengandalkan ibadah kita, maka sesungguhnya tidak seimbang. Amal kita hanya 100 tahun. Katakanlah umur kita 100 tahun, Pak ya. Amal kita hanya 100 tahun. Mestinya surganya 100 tahun juga dong. Ya kan? Amalnya 100 tahun. Bahkan sebenarnya amal kita bukan 100 tahun, dikurangi masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak kan belum dihitung, belum. Masa sebelum akil balik. Ya, katakanlah 15 tahun. Berarti 100 dikurangi 15 tahun, 85 tahun. Nah, apa kita mau surganya 85 tahun saja? Mau nggak, Pak? Kita dikasih surga tapi 85 tahun aja. Habis itu keluar. Nah, kan nggak mau kan? Maunya khalidina fi. Nah, makanya masuk surga itu bukan karena amal. Nggak cukup, Pak. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, apalagi jarang-jarang bayar zakat, pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Padahal zakat itu wajib. Rukun Islam yang ketiga, syahadat, sholat, zakat.
Jangan lupa itu, membayar zakat mal. Ya, bukan zakat fitrah, bukan. Kalau zakat fitrah semua orang udah tahu. Kalau zakat fitrah semua orang udah tahu. Ini bukan zakat fitrah, zakat mal. Zakat kekayaan kita. Kalau kekayaan kita sudah sampai sejumlah nisab, yaitu setara dengan 85 gram emas, maka sudah wajib mengeluarkan zakat mal sebesar 2,5% dari kekayaan kita itu. Kalau kekayaannya 1 M, kali saja 1 M kali 2,5%, keluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, maka berarti bercampur dengan harta kita. Kalau bercampur dengan harta kita, maka berarti kita makan harta yang campur haram. Karena apa? Karena yang 2,5% bukan hak kita, harus dibagikan kepada 8 asnaf. Nah, itulah Bapak sekalian, untuk masalah Al-Quran ini kita coba renungi beberapa ayat yang saya baca, mungkin 2 ayat saja Pak ya, 2 ayat saja. Yang pertama di dalam surat Al-A'raf ayat 3. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum." Al-ayah. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, yakni Al-Quran. Ikutilah apa yang diturunkan dari Rabbmu, dari Tuhanmu, dari pencipta dan pengatur kamu, yaitu Al-Quran. Ini adalah perintah Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara. Dalam surat Al-A'raf ini, ayat 3, surat Al-A'raf ayat 3, Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran. Yang namanya mengikuti berarti kita di belakang, Al-Quran di depan. Namanya mengikuti. Kalau kita di depan, Al-Quran di belakang, itu mengikuti bukan? Bukan. Kalau yang namanya mengikuti berarti kitanya di belakang, Al-Qurannya di depan. Al-Quran sebagai komandan. Al-Quran sebagai komandan, sebagai pemandu atau komandan. Kita di belakang ikut. Kalau Al-Quran kiri, kiri. Kalau Al-Quran kanan, kanan. Kalau Al-Quran lurus, lurus. Kalau Al-Quran nanjak, nanjak. Kalau Al-Quran turun, turun. Mengikuti. Ini perintah suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saya, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu yang meyakini Al-Quran. Dan saya yakin semua yang di masjid ini meyakini Al-Quran. Gak mungkin gak ada yang di masjid ini gak mungkin ada yang gak meyakini Al-Quran, gak mungkin. Kalau kita tidak meyakini Al-Quran, maka kita kafir. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab Allah. Salah satunya adalah Al-Quran. Iman kepada hari kiamat, iman kepada Rasul Allah, iman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Jadi insya Allah kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, kita yakin dengan Al-Quran. Maka kita yang meyakini Al-Quran, kita mendapatkan perintah dari langit, yaitu surat Al-A'raf ayat 3 untuk mengikuti Al-Quran. Bagaimana kalau kita menyatakan, aku nggak mau mengikuti Al-Quran, aku mau mengikuti hawa nafsu saya, aku mau mengikuti kata orang banyak, aku mau mengikuti undang-undang dari orang kafir Belanda. Ya, hukum yang ada di Indonesia ini kan, hukum yang ada di Indonesia ini, apakah buatan asli orang Indonesia? Bukan. Sebagian adalah warisan Belanda. KUHP, ya, sebagian adalah warisan Belanda. Belanda itu agamanya apa? Jawab sendiri. Ya. Jadi, hukum yang kita pakai adalah hukum oplosan, campuran. Ada hukum Belandanya, ada hukum Islamnya, ada hukum adatnya dioplos jadi satu. Ini kita harus paham, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kalau seseorang tidak mau mengikuti Al-Quran, dia mengatakan, saya kalau mengikuti Al-Quran kayaknya saya nanti
ruang geraknya terbatas, sempit. Nah, ini ada peringatan dari Allah yang perlu saya baca. Satu ayat lagi, habis ini kita tutup. Surat Toha. Surat Toha ayat 124 sampai 127. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal azabul akhirati asyaddu wa abqa. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mari kita dengarkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa saja. Tidak peduli itu rakyat jelata, tidak peduli itu pejabat, tidak peduli itu orang berpendidikan tinggi, S1, S2, profesor, doktor, tidak, apakah itu orang awam, cleaning service, pemulung. Mari kita dengarkan. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku Al-Quran, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Maka baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Orang yang menolak Al-Quran nanti di hari kiamat buta, Pak. Walaupun sekarang di dunia melek. Nanti di akhirat buta. Berkatalah ia, wahai Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, namun kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini, kami pun atau kamu pun dilupakan. Dulu kamu waktu di dunia melupakan Al-Quran, maka pada hari ini di akhirat kamu dilupakan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabb-Nya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Ini adalah peringatan untuk siapa saja yang tidak mau hidupnya diatur dengan Al-Quran, maunya dengan hawa nafsu. Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini hawa nafsu kita sedang dididik, Pak ya. Hawa nafsu kita sedang di training, sedang di workshop, sedang dididik oleh Allah. Mudah-mudahan hawa nafsu kita bisa taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.